Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Anak-anak Ustadz, siswa-siswi SMP IT Askia Padang yang Ustadz banggakan, hadirin wal hadirat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya kepada kita. Alhamdulillah, kita di dalam puasa Ramadan kali ini kita bisa melaksanakan ibadah dengan baik. Siang hari kita menahan, kita berpuasa, dan malam harinya kita isi dengan amal-amal ibadah Ramadan. Kemudian salam dan salawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mendidik kita, mengajarkan kepada kita tentang keimanan dan tentang kebersihan untuk kita pakai di dalam hidup ini agar kita selamat, bahagia kita hidup di dunia, dan insya Allah juga akan bahagia nantinya di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Ustadz sekalian yang Ustadz banggakan, pada kesempatan ini pembahasan kita yakni tentang iman dan kebersihan. Iman berarti percaya, yakin. Di dalam ajaran Islam ada 6 rukun iman. Ada 6 rukun iman itu. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul. Yang kelima, iman kepada hari akhir. Dan yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Anak-anak sekalian, pelajar SMP IT Askia Padang yang Ustadz banggakan, iman itu mestilah terkumpul, menyatu antara hati, lisan, dan perbuatan. Maka disebutkan dengan tasdiqum bil qalbi wa iqrarum bil lisan wa amalum bil arkan. Ditasdikkan, dibenarkan di dalam hati, diucapkan dengan lidah, dan diamalkan melalui anggota badan kita. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, membenarkan di dalam hati artinya hati kita betul-betul yakin, percaya. Yakin, percaya di dalam hati kita terhadap iman yang kita sebutkan tadi kepada Allah, kepada malaikat,
kepada kitab, Rasul, hari akhir, qada dan qadar. Betul-betul harus yakin hati kita ini. Yang kedua, wa iqrarum bil lisan, diucapkan dengan lisan. Nampak jelas bahwa kita mengucapkannya. Misalnya, tandanya kita beragama Islam, kita bersyahadat. Maka untuk pembuktiannya, lisannya harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad itu Rasulullah. Kemudian yang ketiga, iman itu yaitu diamalkan dengan anggota badan kita. Hadirin hadirat rahimakumullah, anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan. Apabila antara pembenaran di dalam hati diucapkan dengan lidah dan diamalkan dengan anggota badan, ini sudah betul-betul dilakukan, maka inilah sesungguhnya yang iman itu. Jadi anak-anak Ustadz sekalian, kita beriman kepada Allah dengan makna betul-betul kita yakini, betul-betul kita ucapkan, dan betul-betul kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin hadirat yang berbahagia, anak-anak Ustadz sekalian, pelajar SMP Islam Terpadu Askia Padang yang Ustadz banggakan. Kemudian berbicara tentang kebersihan. Di dalam pembahasan ilmu fikih ada satu pembahasan yang berkaitan dengan kebersihan, yaitu toharah. Jadi ada satu pembahasan, ada satu bab di dalam fikih disebut dengan toharah. Toharah ini artinya bersuci. Bersuci pengertiannya berarti bersih, membersihkan. Anak-anak Ustadz yang Ustadz banggakan, dalam hadis Nabi riwayat Ahmad, Tirmizi dan Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, at-tuhuru satrul iman. Bersuci itu adalah sebahagian dari iman. Sedemikian pentingnya kebersihan itu, seorang yang akan mendirikan sholat, ia mesti menyucikan dirinya terlebih dahulu. Harus bersih dirinya terlebih dahulu. Lalu ia juga harus memperhatikan kebersihan pakaian dan tempat. Nah, barulah ibadah seorang itu diterima oleh Allah kalau sudah terpenuhi unsur bersihnya badan, bersihnya pakaian, dan bersihnya tempat dari najis, dari yang menghalangi, sehingga ibadah itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat karena tidak bersih tadi. Anak-anak Ustadz sekalian yang Ustadz banggakan, agar ibadah kita diterima oleh Allah, maka unsur kesucian ini harus diperhatikan.
Pengertian dari bersuci itu adalah bersih. Ada ungkapan, hatinya suci, pakaiannya bersih. Kebersihan akan membawa kesenangan dan keselamatan. Contoh, kalau kita berpakaian bersih, maka kita akan terjauh dari penyakit. Kita akan senang dan orang lain juga senang melihat kita bersih. Maka dalam pepatah Minang disebutkan, condong selero kana lama, condong matu kanan rancak. Tentu maknanya rancak di siko adalah bersih. Di samping bersih lahir, kita juga harus memperhatikan bersih batin. Kesucian batin. Dalam Al-Quran surat Al-Muddatsir, Allah berfirman pada ayat keempat dan kelima, wa thiyabaka fatahhir warujza fahjur. Dan bersihkanlah pakaianmu dan tinggalkanlah segala perbuatan yang keji. Anak-anak Ustaz sekalian yang Ustaz cintai dan yang Ustaz banggakan. Pakaian memiliki dua pengertian. Pengertian yang sempit, pakaian dalam arti kain baju yang dipakai, baik untuk menutup badan ataupun sebagai perhiasan. Pengertian secara luas berarti budi dan hatinya. Membersihkan budi dan hati melahirkan pemikiran dan perasaan yang bersih. Pemikiran dan perasaan membentuk kemauan. Kemauan yang bersih melahirkan laku perbuatan yang bersih. Laku perbuatan bersih membawa keselamatan dan kesenangan. Maka intinya anak-anak Ustaz sekalian, kebersihan baik secara lahir, badan kita, pakaian kita, tempat kita, ataupun secara batin, yaitu hati kita, jiwa kita, pikiran kita. Kebersihan itulah yang akan membawa kita kepada kesenangan dan juga akan membawa kepada keselamatan. Dalam kondisi kita menghadapi virus corona ini yang sampai hari ini masih meningkat jumlahnya di kota kita ini dan juga di provinsi kita ini, di Kota Padang, di Provinsi Sumatera Barat, semakin hari semakin meningkat jumlahnya. Maka salah satu upaya untuk mencegah agar jangan sampai kena virus corona ini, dianjurkan kepada kita agar senantiasa membersihkan, terutama membersihkan tangan kita, badan kita, pakaian kita. Tentu hal ini anak-anak Ustaz sekalian memberikan pelajaran penting bagi kita bahwa antara iman dan kebersihan itu sangat berkaitan. Orang yang betul-betul beriman, insya Allah dia pasti termotivasi untuk menjaga kebersihan. Baik kebersihan lahiriah, lebih-lebih kebersihan batinnya. Demikian
yang bisa Ustaz sampaikan mudah-mudahan bisa dipahami. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi